Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bab 3, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, yang mengkode pewarisan sifat itu ternyata adalah materi DNA dan RNA. Di dalam DNA terdapat materi genetik yang berfungsi sebagai pembentuk sifat pada suatu makhluk hidup. Ini struktur DNA dan struktur RNA. Silakan dipelajari sendiri ya. Karena di sini Ibu akan menjelaskan tentang persilangan dalam hukum Mendel. Persilangan dalam hukum Mendel ya. Untuk struktur DNA dan RNA silakan dipelajari sendiri. Ya, kita masuk ke hukum pewarisan sifat. Bapak genetika kita yaitu Gregor Johann Mendel telah meneliti pewarisan sifat pada tanaman kacang ercis ya. Kenapa Mendel menggunakan kacang ercis? Karena ada 5 alasan ini kenapa kacang ercis mudah digunakan untuk meneliti pewarisan sifat ya. Terutama yang kelima yaitu memiliki pasangan-pasangan sifat yang mencolok. Nah, di kacang ercis itu ada beberapa sifat dominan dan sifat resesif. Sifat dominan itu apa? Sifat dominan itu adalah sifat yang menutupi ya, yang menutupi sifat resesif. Kalau sifat resesif itu adalah sifat yang tertutupi. Jadi dia kalah. Ini menang, dia kalah gitu ya. Oke. Ada beberapa contoh sifat yaitu bentuk biji. Berarti kalau dominannya bulat, resesifnya keriput. Warna kuning, ada hijau gitu ya. Ada besar, ada kecil gitu ya. Ada panjang batang, ada panjang, ada pendek gitu. Oke. Kemarin untuk beberapa kelas seperti 92 dan 94 sudah Ibu beri tugas untuk menulis istilah-istilah dalam persilangan Mendel. Nah, yang pertama ada intermediate. Intermediate itu adalah sifat gabungan. Di sini ada parental atau P itu adalah indukan, filial atau F itu adalah keturunan. Berarti kalau F1 berarti keturunan pertama, F2 berarti keturunan kedua, dan seterusnya. Gamet itu adalah sel kelamin dari genotip. Misalnya A besar A kecil, gametnya A besar A kecil. Nah, genotip itu apa? Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak. Berarti dia biasanya disimbolkan dengan huruf ya. Di sini ada A besar, ada A besar, A kecil. Ini kalau satu sifat beda, berarti kalau ada 2 huruf begini itu adalah 2 sifat beda. Nah, kalau fenotip itu adalah sifat yang tampak, dapat diamati. Misalnya tinggi badan, buah besar, rambut lurus, dan sebagainya. Nah, kalau yang tadi gamet A besar itu namanya homozigot. Nih dia, homozigot. Homo itu kan artinya sama, berarti zigotnya sama, homozigot. Berarti disimbolkan dengan 2 huruf yang sama. Kalau B besar ya B besar, kalau B kecil ya B kecil gitu ya. Kalau heterozigot itu terdiri dari gen-gen yang berlainan ya. Ada A besar A kecil, ada B besar B kecil. Nah, ingat ya. Lanjut, kalau hibrid itu adalah hasil perkawinan 2 individu yang memiliki sifat beda. Jadi kalau monohibrid itu 1 sifat beda, 2 sifat beda dihibrid, 3 ya trihibrid, dan seterusnya. Alel itu adalah pasangan gen. Misalnya P besar membawa sifat warna putih dan P kecil untuk warna coklat. Berarti P besar dan P kecil disebut dengan pasangan alel.
Oke, kita akan lanjut ke persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Ya. Oke, ibu sudah membuatkan contoh. Jadi di sini ya. Oke. Di soal misalnya ada kacang ercis berbiji besar dominan disilangkan dengan kacang ercis berbiji kecil resesif. Ya. Kita tulis dulu yang pertama. Biasanya perintahnya tentukan rasio fenotip dan genotip pada keturunan kedua, begitu ya. Oke, kita persilangkan dulu dari induk pertama, yaitu parental. Kita tulis dulu P-nya, parental P. Nah, simbol huruf ini biasanya sudah diberikan pada soal, atau jika belum diberikan berarti kita ambil dari huruf pertama sifat dominan ya. Misalnya ini kan sifat dominannya berbiji besar berarti huruf pertamanya B. Kita simbolkan dengan B besar karena dominan jadi hurufnya besar. Nah, karena homozigot jadi sama B besar. Disilangkan dengan kacang ercis berbiji kecil. Jangan pakai huruf K, tapi lawannya dari B besar yaitu B kecil. Oke. Nah, seperti yang di LKS juga sama. Persilangan dengan antara kacang ercis berbunga ungu dengan berbunga putih. Ungu itu yang dominan, jadi yang disimbolkan di sini adalah U besar. Ya, putihnya U kecil, bukan P kecil, tapi lawan dari U besar. Sudah paham ya untuk penyimbolan? Oke, bawahnya kalian tulis fenotip. B besar tulis persis di bawahnya biar enggak tertukar. B besar tadi biji besar. B kecil biji kecil. Gamet. Nah, ini dia. Gamet disimbolkan dengan G. Jika hurufnya sama, diambil satu. Kalau B besar semua berarti ya B besar saja. Hurufnya sama, diambil satu. B kecil saja, oke? Nah, langsung kita ke keturunan pertama atau F1. Berarti F1 ini langsung berpasangan menjadi B besar, B kecil ya. Jadi keturunan pertamanya 100% B besar, B kecil. Apa itu B besar, B kecil? Fenotipnya adalah biji besar. Kenapa? Karena B besar dominan terhadap B kecil. Jadi kalau bergabung begini, yang tampak itu adalah biji besar karena sifat besar dominan terhadap sifat kecil. Nah, berarti apa bedanya biji besar di sini dengan biji besar di sini? Kalau biji besar di sini itu namanya heterozigot. Jadi ada 2 gen yang mengkode. Kalau biji besar di sini itu adalah homozigot ya, karena sama. Oke, kita lanjutkan. Lanjut, F1 disilangkan sesama F1. Ya, berarti menjadi P2 induk keduanya hasil persilangan. B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Fenotipnya apa? Fenotip sifat yang tampak ya, berarti biji besar, di sini juga sama biji besar. Gamet, sekarang gamet. Nih. Kalau hurufnya berbeda berarti diambil 2 ya. B besar, B kecil. Berarti gamet gen ini adalah B besar, B kecil. Gamet gen ini adalah B besar, B kecil. Kita akan mencari keturunan kedua atau F2. Kita menggunakan papan persilangan. Gamet yang ini kita tulis di sini B besar, B kecil. Gamet yang ini kita letakkan di samping B
B besar, B kecil ya. Terus ini dapatnya dari mana? Atas, samping. Berarti B besar, B besar. Kotak ini dapatnya dari mana? Atas, samping. Karena dominan dan resesif bergabung, berarti yang ditulis dulu adalah huruf besarnya. Ini kotaknya dari mana juga? Atas, samping ya. Besar B kecil. Kalau ini juga dari atas, samping. Jadinya B kecil, B kecil. Fenotipnya tulis di bawahnya. B besar apa? Biji besar. B besar B kecil tetap biji besar karena dominan menutupi resesif. B besar B kecil apa? Biji besar. Nah sekarang B kecil itu biji kecil. Ternyata kalau kita potong dari sini, kita tutup nih, misalnya sebelumnya kita nggak tahu. Ternyata dari dua tanaman yang mempunyai biji besar, muncullah tanaman dengan biji kecil. Berarti bisa kita pastikan bahwa biji besar tanaman induk itu heterozigot karena dia mengkode gen resesif ya. Lanjut kita ke rasio genotip. Rasio genotip itu yang huruf-hurufnya. Genotipnya ada B besar dibanding B besar B kecil dibanding B kecil B kecil. B besar ada berapa? Ada 1 banding 2. B besar B kecil kan ada 2 banding 1. Sekarang ke rasio fenotip. Rasio fenotip sifatnya berarti di sini besar banding kecil. Berarti besarnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 banding 1 ya. Nah, tugas kalian ini disalin dulu di buku tulis ya. Penjelasan Ibu di sini sekalian kalian ulangi sambil menyalin, sambil ingat-ingat penjelasan Ibu. Oke. Ya, silakan dikirim Japri hasil salinannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.